Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Shadaqallahu azim. Jamaah salat subuh yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal kebiasaan yang kita laksanakan setiap hari syukur bisa melaksanakan sholat subuh secara utuh, artinya bisa melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Insya Allah hati kita akan menjadi teduh dan hidup tidak merasa jenuh dan semua penyakit akan menjauh. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita menantikan syafaatnya pada hari kiamat. Muslimin, muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia, tak terasa bahwa hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 bulan Rabiul Awal. Artinya apa? Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi, di mana Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah ya. Nabi Muhammad sebagai figur teladan dalam kehidupan kita bisa jadikan bagaimana keteladanan Rasulullah itu dalam kehidupan. Karena apa? Ketika kita itu menjadikan Rasulullah sebagai teladan, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Apalagi kita sering membaca sholawat. Karena apa? Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah dan mereka aja bersalawat Nabi, maka kita sebagai umat juga disuruh untuk bersalawat. Maka semakin banyak kita membaca salawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Nabi Muhammad sebagai teladan memang benar-benar sudah menginspirasi kita di dalam meraih kehidupan, yaitu untuk mencari ridho ilahi. Untuk itu kajian di pagi ini kami akan menyampaikan tentang 5 karakteristik umat Muhammad. Tadi sudah saya bacakan di surat Al-Fat ayat 29, di mana itu dijelaskan bahwa Muhammad Rasulullah beserta orang-orang yang bersamanya adalah sangat keras kepada orang kafir dan kasih sayang kepada sesamanya. Kamu melihat mereka sujud, rukuk, sujud dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda mereka, wajah mereka adalah tampak ya pada bekasutnya. Dari ayat di atas kita bisa ambil pelajaran bahwa setidaknya ada 5 karakteristik umat Muhammad. Adapun yang pertama yang merupakan karakteristik umat Muhammad adalah asyidda wal kufar, yaitu keras kepada orang-orang kafir. Kita tahu bahwa bagaimana orang-orang kafir
begitu membujuk, menggoda, mengintimidasi Rasulullah ya, agar apa? Agar berhenti berdakwah untuk menyampaikan yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Namun demikian ketika orang-orang kafir membujuk, merayu Rasulullah agar kerjasama dan beribadah, ya Muhammad, bagaimana kita beribadah? Hari Jumat aku mengikuti ibadahmu, kemudian hari Sabtu aku mengikuti ibadahmu, bagaimana? Karena sikap Rasulullah sangat keras ya, asyi dengan kufar, maka apa? Turunlah ayat yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Untuk itu kita harus waspada ya, apalagi menjelang akhir tahun ya, itu apa mungkin ada undangan ya untuk menghadiri suatu perayaan hari yang tertentu, maka apa sikap kita ada apa ahsidau al kufar ya, keras pada orang, dan kita jangan mengucapkan selamat itu. Ini adalah haram. Untuk itu masalah ini ya sudah merupakan fatwa MUI tahun 1993, yaitu orang muslim adalah haram mengucapkan selamat hari Natal. Ini yang kedua yang merupakan karakteristik umat Muhammad adalah ruhama'u bainahum, yaitu apa? Kasih sayang kepada sesama. Kita tahu bahwa orang muslim yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Perumpamaan orang muslim yang satu dengan yang lain adalah ibarat kedua tangan kanan dan tangan kiri kita, bukan seperti telinga kanan dan telinga kiri kita. Ketika tangan kanan kita merasa gatal, tangan kiri tanpa disuruhnya langsung menggaruknya. Begitu juga ketika tangan kiri ingin menggaruk atau ingin mengangkat satu benda tidak kuat, maka tanpa disuruh tangan kanan menolongnya. Begitu juga perumpamaan muslim yang lain adalah ibarat kesatuan tubuh. Jika anggota tubuh yang satu sakit, maka yang lain merasakannya. Untuk itu ketika kita sebagai muslim, maka marilah kita damaikan saudara kita ya. Innamal mu'minu ikhwah ya. Sesungguhnya orang mukmin yang satu adalah sebagai saudara, maka berbuat baiklah, damaikanlah maka apabila mereka berselisih. Untuk itu mari kita tegakkan ya kebersamaan, kasih sayang kepada orang muslim ini, bagaimana mereka berbaris dalam saf-saf dengan yang sama ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum jamadus. Yaitu Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya, dengan bersaf-saf, dengan berbaris secara rapi seperti bangunan ya, yang kokoh kuat, yang tidak akan roboh karena tersiar angin ini. Untuk itu mari kasih sayang terhadap sesama muslim adalah kita tingkatkan. Muslimin jamaah salat subuh rahmatullah. Adapun karakteristik yang ketiga daripada umat Muhammad adalah apa? Mantap di dalam beribadah. Kita tahu bahwa hal ini tunjukkan dalam yaitu mereka rukuk dan sujud ini. Hingga manakala kita rukuk dan sujud, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahajud, ketika kita sedang rukuk dan sujud, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari ujub maupun utut ini. Karena apa? Manakala kita rukuk, yaitu merupakan saat tanda bahwa kita tidak boleh sombong. Ada kekuatan yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sujud adalah merupakan suatu peristiwa ya, yaitu apa? Yaitu sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, yaitu pada sujud. Maka itu ketika kita sujud disuruh untuk berpanjang ya ini. Kemudian yang keempat yang merupakan karakteristik umat Muhammad adalah mencari ridho Allah ya, mencari ridho Allah. Enggak, kalau kita perhatikan ya, hidup kita ya itu adalah hanya untuk mencari ridho Allah. Hingga kalau kita itu ingin masuk surga, kita harus apa? Mencari ridho Allah.
Ini kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho bahwa agama Islam adalah agama kita, dan kita ridho bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah adalah Tuhanku. Aku ridho Islam adalah agamaku. Aku ridho Muhammad adalah nabiku. Ya, kalau kita ridho terhadap hal ini, insya Allah Pak, kita dijamin masuk surga. Kita lihat bagaimana Suhaib bin Sina, ya, seorang konglomerat, ya, di Mekah ini. Nah, dia ingin mengikuti hijrah Rasulullah, diintimidasi oleh kaum kafir. Suhaib, ya, kamu pilih hartamu ditinggalkan atau kamu mengikuti Rasulullah. Ternyata Pak, sebagai konglomerat bekerja dari nol, mengumpulkan barang harta dari nol menjadi konglomerat luar biasa waktu itu, maka apa? Dia rela, ya, meninggalkan hartanya hanya Pak untuk mencari ridho Allah, mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga itu diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 207. Artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya hanya untuk mencari ridho Allah. Itulah adalah Suhaib bin Sina itu. Muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Adapun karakteristik umat Muhammad yang kelima adalah pengaruh positif setelah melakukan ibadah. Kita tahu bahwa dalam hal ini setiap orang yang melakukan ibadah tentunya ada asar sujud, yaitu ada bekas, ya, bekas positif, ada pengaruh positif ini. Enggak, kalau kita, ya, melaksanakan sholat, ya, kita melakukan sholat, kemudian sehabis sholat apa pengaruhnya ini? Ini kalau kita benar-benar memahami surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata kanat 'alal mu'minina kita bermakuta inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya hal itu ada bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Kalau kita sudah sampai tataran ini, maka apa? Setelah sholat tidak ada yang namanya mencuri. Setelah sholat tidak ada yang namanya ngapusi. Setelah sholat tidak ada yang namanya memanipulasi dan sebagainya. Karena apa? Dia benar-benar sudah ada pengaruh positif di dalam melaksanakan ibadah. Tapi kalau, ya, sudah melaksanakan sholat begitu, ya, begitu keluar, ya, kata Ustaz, ambil yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk. Ternyata ada salah yang baik, pulangnya diambil, yang ditinggalkan. Bukan begitu. Tapi yang namanya pengaruh itu adalah setiap kegiatan, setiap peribadahan ada pengaruh yang positif. Jadi kalau sholat hanya sekedar kewajiban, sing benar, ya, tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau sudah menikah sholat sebagai suatu kebutuhan, yaitu dikerjakan di awal waktu, dilaksanakan secara berjamaah, di masjid, insya Allah Pak, akan berpengaruh terhadap kepribadian, sehingga munculkan yaitu pengaruh positif, energi positif. Sehingga manakala kita itu memiliki energi positif, insya Allah ketika kita akan melangkah akan ada arah dan tujuan, bukan malah terumbang ambing. Karena dengan energi yang positif kita bisa membedakan mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu pahala, mana itu dosa, mana amalan surga, mana amalan neraka itu. Hingga tidak sekali. Untuk itu kita senantiasa berdoa, Allahumma ariyal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa ana badila badilah wa rizqna nabah. Ya Allah, aku kepadamu, tunjukkanlah kepada kami yang benar-benar dan dapat melaksanakan yang benar, dan tunjukkanlah yang salah itu salah dan dapat meninggalkan salah. Itulah 5 karakteristik umat Muhammad yang manakala kita bisa mengamalkannya, insya Allah akan memudahkan kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah Allahumma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.